Perlu saya informasikan juga, alhamdulillah tadi gugatannya sudah kita sampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian diterima dengan nomor 611. Bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan. Nah, jadi nanti kita akan bertuju, ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang, ya. Kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti. Beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka gimana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Ya kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus. Bahwa sejak menjadi Cagup DKI Jakarta tahun 2012, Capres tahun 2014 dan 2019 hingga menjabat sebagai presiden, Jokowi telah melakukan rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong yang memberikan dampak buruk terhadap bangsa Indonesia. Kedua, bahwa rangkaian kebohongan terus dikemas dalam rangka untuk pencitraan, menutupi kelemahan dan kegagalan yang terjadi. Dan lebih berbahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana, dan juga prasarana dari ketatanegaraan. Ketiga, bahwa rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi bila dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Oleh karenanya, kami sebagai warga negara yang tergabung dalam koalisi masyarakat anti kebohongan mengambil sikap tegas dengan mengajukan G30S Jokowi atau gugatan 30 September terhadap Jokowi. 4. Bahwa gugatan tersebut berisi fakta-fakta tentang rangkaian kebohongan Jokowi yang diantaranya: 1. Kebohongan soal komitmen untuk menjabat gubernur DKI selama 1 periode penuh atau 5 tahun tidak akan menjadi kutu loncat. Kedua, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK. Ketiga, kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri atau asing. Keempat, kebohongan akan melakukan swasembada pangan. Kelima, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina atau KCIC. Yang keenam, kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi dan rangkaian kebohongan Jokowi lainnya. Kelima, bahwa telah nyata semua pernyataan Jokowi tersebut hanyalah merupakan kebohongan, sehingga dalam petitum gugatan yang kami mintakan diantaranya: 1. Menghukum Jokowi untuk membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan 2024 atau selama Jokowi menjabat sebagai presiden untuk disetorkan kepada kas negara. Kedua, memerintahkan kepada negara untuk menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi. Ketiga, memerintahkan kepada negara untuk menahan atau tidak memberikan seluruh uang pensiun Jokowi. Keenam, walaupun gugatan yang kami ajukan tidak sebanding dengan kerusakan dan kerugian negara akibat rangkaian kebohongan Jokowi, akan tetapi langkah konkret kami ini kami lakukan untuk mengingatkan kepada para penguasa yang akan datang dan seluruh pemangku kebijakan yang berlaku di Republik ini untuk supaya jujur dalam mengemban amanat rakyat, dalam mengemban amanat rakyat seluruh Indonesia yang dibebankan kepada mereka. Demikian press release ini kami sampaikan semata-mata guna terciptanya keadilan dan membersihkan sejarah bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jakarta 30 September 2024 atas nama para penggugat: 1. Habib Rizik Syihab, 2. Maijen TNI Purnawirawan Sunarko MD, 3. Eko Santoyo SHMH, 4. Saudara Edi Mulyadi, 5. Dr. Andes Haji Muhammad Mursalin R, 6. Bapak Marwan Batubara, 7. Munarman Sarjana Hukum. Demikian tim advokasi masyarakat anti kebohongan atau TAMAK diwakili oleh saya Aziz Yanwar, Ahmad Ardiansah, Wisnu Rakadita, Hujatul Baihaqi, Dwi Heriadi, Reynaldi Saputra, Muhammad Haryadi Nasution, Heri Arianto, Anwar Kumar, Dede Agung Wardana, Sumadi Atmaja, dan Divi Safni Esa. Demikian rilis yang saya sampaikan. Kami akan distribusikan kemudian. Tuntutan dari koalisi masyarakat anti kebohongan yang disampaikan tadi baru sebagian kecil yang menonjol saja, baru sebagian kecil. Yang lain masih puluhan, bahkan mungkin ratusan kebohongan yang telah dilakukan oleh Jokowi. Maksud kita menyampaikan ini adalah untuk memberikan pelajaran juga kepada seluruh bangsa Indonesia ini. Kalau memilih pemimpin, jangan pemimpin pembohong, karena kita tahu kejujuran itu adalah basic dari semua kebaikan. Kalau sudah tidak jujur, kita udah nggak bisa berharap ada kebaikan. Dan tujuannya juga ini untuk ke depan, jangan ada pemimpin yang wataknya sama dengan penjajah asing. Sekarang kita ini dijajah oleh pemimpin orang pribumi yang kita pilih, yang kita pilih. Jadi ini sebetulnya edukasi buat kita semua bangsa Indonesia. Ke depan tidak ada lagi pemimpin yang mengikuti kelakuan karakter watak seperti Joko Widodo ini. Rakyatnya ditipu, dibohongi dengan demikian masif, dengan masif. Jadi ini sebenarnya tujuannya ke depan jangan lagi ada pemimpin yang meniru gaya-gaya ini, menderita rakyat, menderita bangsa ini, malu bangsa kita, malu. Kemudian juga pelajaran buat seluruh rakyat Indonesia. Kalau memilih pemimpin, lihatlah track record yang benar. Jangan mau cuman karena dibayar dengan bansos atau amplop sekadarnya, kemudian pembohong disanjung-sanjung. Bingung kayak sampai sekarang ini. Padahal itu akan menimbulkan penderitaan kepada generasi setelah kita atau notabene anak cucu kita. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Tadi yang disampaikan oleh lawyer kita itu baru sebagian kecil, yang lain sangat banyak. Dan ini tujuan utamanya adalah untuk meminta pertanggungjawaban terhadap Joko Widodo yang telah menipu kita 10 tahun. Yang kedua, memberikan pelajaran pada pemimpin berikutnya, jangan ikuti kelakuan Joko Widodo ini yang bisa merusak tatanan kehidupan berbangsa, bernegara, yang menghambat kemajuan bangsa. Kita tertinggal dari bangsa lain yang ada di sekitar ini. Yang ketiga, ya juga pelajaran kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan pilih pemimpin penipu, pembohong. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2021, BEM UI itu memberi gelar kepada Pak Jokowi itu sebagai King of Lip Service, Raja Pembual, Raja Pembohong. Itu satu. Artinya sudah sejak 2021 kebohongan itu sudah dilakukan dan ini terus berlanjut. Masalahnya kita rakyat ini seolah-olah tidak menganggap hal yang penting, ini hal yang biasa-biasa saja gitu ya. Nah itu seperti inilah jadinya kita menjadi korban, negara jadi korban, martabat bangsa itu jadi turun gara-gara kelakuan dari pemimpin pembohong ini. Jadi mungkin kita salah juga, tapi untung saja ini teman-teman lawyer dan beberapa inisiator termasuk terutama Pak Munarman lalu Habib Rizik itu
teringat bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Ya, itu satu hal. Kemudian yang kedua, dengan adanya gugatan ini, sebetulnya kita ingin juga mengingatkan ada kebohongan itu yang bisa menjadi delik pidana. Ya, karena itu yang berikutnya yang perlu kita suarakan adalah bahwa bukan sekedar kita lapor lalu jadi isu publik, tapi juga ini ingin dilanjutkan kepada proses hukum. Ya, apalagi kalau digabungkan dengan apa yang sudah dilakukan petisi 100 sejak bulan Juli 2023, kita sudah menyuarakan agar Presiden Jokowi ini dimakzulkan. Ya, istilah sopannya itu menurut konstitusi dimakzulkan. Tapi makin kesini karena semakin parah, maka yang kita suarakan sekarang adalah tangkap dan adili. Ya, karena apa? Karena selama setahun lebih sampai sekarang dan mungkin sampai tanggal 20 Oktober dia aman untuk lengser. Tapi karena memang pembohong dan banyak mengkhianati konstitusi, maka lengsernya itu tidak selesai, hanya sampai lengser, lalu nanti tinggal dan dapat tanah katanya sampai 1,2 hektar ya. Presiden yang lain itu paling 500 meter persegi itu jatah untuk pensiun presiden itu. Ini sampai sekian luasnya begitu. Nah, saya kira justru jangan sampai tinggal di situ, tapi kita berharap karena memang mengkhianati konstitusi terutama, itu harus masuk penjara. Itu ya. Kemudian salah satu lagi yang perlu kita ingatkan tentang kebohongan itu, dia di 2018, 2019 pernah mengatakan bahwa keluarganya, anaknya itu akan tidak terjun ke politik. Nah, ternyata huru-hara terakhir ya sampai bulan Maret 2024 atau Oktober 2023 itu kejahatan konstitusional yang dilakukan Jokowi itu adalah untuk anaknya supaya bisa jadi wapres, dan sudah berhasil. Lalu Kaisang, nah untung ini ada yang melawan sehingga Kaisang tidak bisa menjadi calon kepala daerah. Tapi fakta bahwa pembohong ini sudah menunjukkan bahwa dia ingin melanjutkan kekuasaan lewat anak-anaknya, dan ini saya kira kita lebih lanjut nanti berangkat dari kebohongan ini dan berbagai fakta di lapangan, kita mau supaya Gibran pun tidak dilantik karena ada pelanggaran-pelanggaran hukum yang menjadi delik menurut konstitusi, sehingga dia tidak pantas dan tidak legitimate untuk dilantik. Nah, jadi saya kira itu mungkin tambahannya. Kalau bicara tadi soal daftar kebohongan seperti yang disebutkan Pak Sunarko, itu saya juga cukup banyak. Di sini juga ada nih kebohongan Jokowi nih di buku ini ya, tentang korupsi Ahok. Lalu juga ada tentang katanya mau memberantas mafia minyak yang waktu itu menterinya Sudirman Said, dan tim pengusutnya itu yang menyelidiki kejahatan itu Faisal Basri yang sudah almarhum. Itu ditemukan misalnya oleh auditor dari Australia ada pelanggaran, dan ini oleh Sudirman diusulkan untuk diproses secara hukum ke KPK. Tapi justru Jokowi yang menghalangi laporan dari auditor ini untuk tidak lanjutkan. Padahal kalau itu dilanjutkan bisa menangkap mafia minyak itu misalnya. Nah, itu juga contoh bagaimana bohong dan hipokritnya Jokowi. Jadi sekupanya saya kira tidak perlu kita bahas. Yang penting ini sudah menjadi pengetahuan publik untuk nanti terus kita suarakan. Targetnya apa? Targetnya salah satu yang penting adalah supaya pembohong ini karena ada delik pidananya untuk ditangkap dan diadili. Yang kedua, supaya anaknya yang memang bisa jadi wapres akibat dari adanya kejahatan konstitusional ini juga tidak jadi dilantik. Saya kira itu tambahannya. Terima kasih. Saya mau jawab dari pertanyaan Mas Arif terkait dengan apakah nanti ada tokoh-tokoh yang lain. Nah, kalau tokoh-tokoh yang lain karena ini gugatannya sudah masuk, sudah terdaftar, maka
maka nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan ada gugatan yang lain lagi. Jadi kan kejahatan Jokowi ini kan bukan cuma satu ini, bukan cuma kebohongan aja. Dia juga melakukan kejahatan hak asasi manusia. Dia juga melakukan kejahatan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. Dia juga melakukan kejahatan terhadap perampasan tanah-tanah rakyat melalui PSN. Itu banyak sekali sebetulnya pelanggarannya. Dan nanti tokoh-tokoh yang lain itu akan menggunakan perkara yang lain lagi. Jadi kayak kita bertujuh ini untuk sementara fokusnya tadi seperti dikatakan oleh Pak Suripto, tema besarnya itu adalah tentang kebohongannya dulu. Kebohongannya udah banyak, apalagi yang kejahatan-kejahatan yang lainnya ya. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan persidangan, proses persidangan ini biasanya antara 3 minggu sampai dengan 4 minggu itu baru kita dapat jadwal sidang pertamanya. Nah, nanti yang menarik ini mungkin dari sekarang perlu kita beritahukan kepada masyarakat bahwa yang kita gugat ini adalah Jokowi secara pribadi sebagai warga negara Indonesia yang kebetulan dia menggunakan mekanisme ketatanegaraan untuk melakukan rangkaian kebohongannya, kan begitu. Nah, karena dia seorang warga negara yang menggunakan instrumen-instrumen ketatanegaraan untuk melakukan kejahatan dan berupa kebohongan, ya, maka nanti yang wajib datang, jadi dia tidak bisa, kalau dia sebagai presiden digugat, maka dia bisa menunjuk jaksa agung untuk mewakilinya, ya kan? Atau dia bisa menunjuk Menteri Hukum dan HAM, atau dia bisa menunjuk orang-orang KSP, kantor sekretariat kepresidenan. Nah, ini karena dia sebagai pribadi yang digugat, maka dia harus hadir nanti. Nah, secara pribadi. Nah, karena itu nanti dalam proses awal itu ada nama yang disebut dengan dalam sistem pengadilan itu adalah proses mediasi. Nah, proses mediasi itu langsung ketemu antara pihak tergugat dengan pihak penggugat langsung. Tapi pihak penggugat langsung itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Nah, jadi nanti kita akan bertuju ini akan berhadapan langsung dengan Jokowi kalau dia berani datang, ya. Kalau dia banci, nggak mau datang, nggak berani datang, ya berarti kita ngadepin meja kosong tuh nanti, ya. Tapi tidak apa-apa, kita tunggu karena itu nanti akan diberi oleh hakim waktu untuk mediasi namanya. Tetapi itu hanya kita akan lihat nanti jadwal mediasinya dimulai itu nanti mungkin kita bisa dapat kabar dari pengadilan negeri ini, negeri Jakarta Pusat ini mungkin sekitar 3 atau 4 minggu ke depan, ya. Kita akan dapat kabar kapan akan mulai proses mediasi itu. Nah, jadi itu yang disebut dengan bahwa tuntutan kita itu tadi yang tadi kan sudah disinggung oleh Pak Sunarko tadi soal rumah yang diberikan hadiah tadi itu, atau Pak Marwan tadi nyebut, ya. Nah, itu nanti kita minta supaya tidak diberikan kepada Jokowi, ditahan oleh negara. Kemudian uang pensiunnya sebagai presiden itu juga tidak diberikan. Itu untuk mengganti, ya, kerugian-kerugian, ya, yang ditimbulkan oleh kebohongan Jokowi. Kan utang yang ditimbulkan oleh Jokowi ini sampai dengan hari ini itu lebih kurang 5.700 triliunan. Mulai dari 2015 lah katakanlah, kalau 2014 kan itu pemerintahan lama. 2015 sampai dengan 2024 ini hari ini itu sekitar 5.600 atau 5.700 triliun. Nah, dia yang harus ganti itu karena itu bukan tanggung jawab negara. Karena dia yang melakukan itu dengan ambisi-ambisi proyek-proyek pribadinya dia, ya. Belum lagi yang dia melakukan korupsi di dalam di dalam hutang luar negeri itu, ya, melalui proyek-proyek strategis nasionalnya itu. Nah, jadi yang kita inginkan itu supaya beban hutang yang 5.700 atau 5.600 itu dibayar oleh Jokowi, bukan oleh rakyat Indonesia. Sebab kalau itu dibebankan kepada rakyat Indonesia, ya, padahal itu adalah untuk memenuhi ambisi Jokowi semata, maka di mana hubungan hukumnya antara kita penggugat ini dengan kerugian itu? Ya, kalau itu dibiarkan harus dibayar oleh rakyat, kita ini kurang bayar lewat proses pajak. Lama itu sampai anak cucu kita itu masih terus bayar itu, ya. Nah, kita mau cut off itu hutang supaya Jokowi yang tanggung jawab beserta anak cucunya. Karena secara perdata utang itu tanggung jawab bisa diturunkan, itu diwariskan itu. Jadi dia yang harus tanggung jawab, jangan bebannya kepada rakyat Indonesia. Itu yang kita mau. Jadi ini untuk membuka pikiran gugatan ini gugatannya untuk justru menolong rakyat Indonesia supaya tidak dibebani oleh utang Jokowi itu. Supaya yang bayar utang itu adalah Jokowi.
Diambil dari mana? Dari tuh rumahnya salah satu yang mau hadiah untuk pensiunnya dia. Kemudian uang pensiunnya dia. Kalau kurang itu, maka harta-harta yang Jokowi yang dilaporkan waktu dia menjabat gubernur, kemudian 23 miliar, kemudian waktu dia daftar Pilpres 26 miliar, nambah 3 miliar tuh, padahal baru 2 tahun menjabat gubernur itu, Pak. Nah, itu nanti disita juga harta-harta itu untuk keperluan membayar utang itu yang 5.700 triliun. Jadi ini yang kita sampaikan, disebarluaskan kepada masyarakat bahwa gugatan ini untuk menolong masyarakat Indonesia yang 270 juta lebih itu, supaya mereka tidak lagi dibebani oleh pajak. Karena pajak-pajak ini makin hari makin membebani kalau itu dibiarkan utang-utang itu. Nah, jadi itu target pertama kita sebetulnya ya. Jadi supaya masyarakat tidak terbebani segala macam. Nah, nanti urusan yang pidana, urusan lain-lain itu urusan yang perkara lain. Nanti kita ajak tim tokoh-tokoh yang lain untuk mengajukan gugatan-gugatan atau laporan-laporan pidana. Kita sudah siapkan sebetulnya ya. Tapi nanti itu kalau diumumkan sekarang ya ketahuan keenakan dia dong ya. Jadi kita diam-diam aja dulu. Seperti sekarang tiba-tiba kita daftarkan, kita masukkan gugatan, kan udah jadi itu. Nah, mau tidak mau ini harus diproses oleh pengadilan. Kalau diproses akan diproses ini oleh pengadilan, tapi kita tidak tahu hasilnya. Tapi kalau diproses, pengadilan wajib menerima, mengadili setiap perkara yang didaftarkan. Itu pengadilan ya. Dan ini sifatnya perdata. Jadi sekali lagi target kita supaya pengadilan memutuskan, jadi tidak ke lain-lain, supaya pengadilan memutuskan ya, tanggung jawab utang yang dilakukan oleh Jokowi itu dibebankan kepada Jokowi, bukan kepada rakyat Indonesia, bukan kepada negara, bukan kepada APBN ya. Itu banyak sekali itu, termasuk utang-utang kereta Cina, kereta cepat Cina ya, macam-macam lah, IKN segala macam ya, yang tadi katanya janjinya tidak ucapannya, kebohongannya itu dia ngomong tidak akan menggunakan APBN, tetapi kemudian ternyata menggunakan APBN. Nah, itu salah satu bentuk saja ya. Tapi banyak lagi yang nanti akan di persidangan, nanti akan kita bongkar semua bentuk-bentuk kebohongannya itu. Tadi seperti kata Pak Mursalin, itu kalau ditumpuk kebohongannya itu, kalau kata Pak Narko sampai mana, Pak? 1 hari hasilnya Nggak jelas ya. Dan kalau ditumpuk berkasnya? Kata Koci Dudun 1 bulan. Nah, jadi itu yang nanti akan menjadi seru di pengadilan ketika kita menghadirkan saksi-saksi itu. Nanti semua ahli-ahli dan saksi-saksi akan kita hadapkan di pengadilan untuk memaparkan bentuk-bentuk bukti-bukti kebohongan yang dilakukan oleh Jokowi selama 2012. Jadi bukan saja selama dia menjabat presiden. Jadi sejak 2012 nih. Karena 2012 dia sudah berbohong loh. 2012 itu apa? SMK. Katanya diwawancara di acara Economic Challenge waktu itu ya, di salah satu TV itu ya. Katanya sudah ada pesanan 6.000, sudah uji emisi, nanti harganya lebih murah. Sampai hari ini kita nggak lihat tuh mobilnya di jalan. Sudah bisa produksi, betul. Betul. Ban aja nggak ada. Ban. Atau mungkin mobilnya saking hebatnya itu, mungkin mobilnya nggak kelihatan, saking hebatnya jalannya itu di atas udara mungkin ya. Jadi tidak ada di jalanan, mungkin di udara itu mobilnya. Mungkin saking hebatnya teknologi itu. Jadi itu hal-hal yang seperti itu yang mungkin yang jelas berupa kebohongan. Jadi sejak 2012 tuh kebohongan itu ya. Nah, itu diantara. Jadi itu lebih kurang yang mau kita clearkan dan mau kita sampaikan ke masyarakat Indonesia terkait dengan apa yang kita lakukan. Jadi banyak misalnya yang menuduh cari kerjaan, cari segala macam. Enggak, kita mau menyelamatkan masyarakat Indonesia supaya tidak terbebani oleh utang, pembayaran utang melalui pajak yang pembayarannya itu sampai dengan bisa 50 sampai 70 tahun, bisa ke anak cucu kita yang membayar itu nanti. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Pak Haji Munarman selaku salah satu prinsipal kita. 63 kebohongan Jokowi, saya prinsipalnya pertama, Ya. ada beberapa teman lagi lain, tapi yang lain masuk angin, Siap. kita tetap jalan, sidang di Jakarta Pusat, tapi kita dikalahkan karena terakhir itu perkara ini tidak berhak disidangkan di pengadilan Jakarta Pusat. Ya. Terus yang kemudian waktu gugatan Bambang Tri, saya ikut juga pada sidang pertama sampai di Seoul pada waktu penjara. Sama juga dari gugatnya Jokowi, tapi justru Gus Dur dan Bambang Tri masuk penjara dengan alasan menyebarkan berita hoax. Gitu. Kemudian yang ketiga saya ikut juga gugat Jokowi lagi. Jokowi mengutus jaksa agung, jaksa negara sama seknek. Itu Bang ini tolak. Ya, akhirnya minta tanda tangan asli Jokowi dapat menunjuk foto sebagai pengacaranya. Nah, di sidang juga dikalahkan juga karena tidak ada legal standingnya.
Alhamdulillah jadi hakim tetap kalau dia tadi banding. Nah, seandainya kasus ini sama juga yang apa yang dilakukan Bang Egy dan saya sebagai prinsipal yang kemarin, bagaimana sikap dari Tamak sendiri? Karena Jokowi ini kan kita tahu bukan lagi berita rahasia, dia pembohong besar. Saya sendiri mereka berani menggugat karena saya tahu betul Jokowi ini. Nah, bagaimana sikap Tamak sendiri seandainya hal ini terjadi lagi seperti apa yang dilakukan sama Jokowi dan yang lain-lain? Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana kita menyikapi nanti? Yang pertama gini Pak, kita di sini menjalankan amanah konstitusi untuk melakukan hal yang melalui kanal hukum sebagaimana tadi dijelaskan. Nah, kita maksimalkan di sini. Artinya kita di sini menunaikan kewajiban. Nah, kita berandai-andai. Kalau saya lebih setuju bagaimana kalau misalnya nanti dikabulkan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya tadi kan, kalau tadi Bapak sudah sampaikan, kalau tidak diterima gimana gitu kan. Tadi sudah dialami kan. Nah, kalau saya lebih senang berandai-andai bagaimana kalau dikabulkan. Maka kalau dikabulkan maka ya pajak-pajak kita akan lebih ringan seperti itu kan, dan utang-utang, dan ini jadi presiden buruk kepada para pembohong berikutnya. Gitu. Itu yang saya bisa respon sebagai salah satu tim kuasa hukum. Jadi kita lebih semangat untuk merespon bagaimana kalau ini diterima. Kalau tidak diterima, seperti Bapak tadi katakan, ya tentu saja kita akan tempuh upaya-upaya lainnya secara maksimal, karena banyak jalan menuju Mekah, seperti itu. Itu yang saya bisa respon. Melihat dan mendengar paparan dari Bang Munarman, sepertinya proses gugatan ini kan sedikit panjang ya Bang. Bahkan bisa ketemu dengan presiden baru. Ya, pertanyaannya mungkin sedikit ke Pak Sunarko. Kalau mengenal backgroundnya presiden baru nih, presiden terlantik nanti, kira-kira mungkinkah dia akan membela seniornya kalau melihat background karakternya Pak Prabowo? Karena Seniornya siapa maksudnya? maksudnya Jokowi. Oh, presiden sebelumnya. Ini senior juga kan? Bukan, artinya karena sebelum menjelang lengser saja Pak Prabowo sudah mulai sudah nyembah-nyembah dengan Jokowi. Kalau melihat seperti itu, jadi sejauh mana optimisme tim 7 untuk mendorong terus agar Prabowo bisa objektif dan menegakkan hukum ini seadil-adilnya? Makasih. Terima kasih Pak Budi. Saya coba jawab. Kalau ditanya optimis, saya optimis presiden berikutnya akan memproses. Karena dosa Jokowi ini sudah terang benderang, seorang seluruh dunia pun tahu. Tapi kalau presidennya nanti Prabowo, dia tidak mau mengusung, Prabowo saya akan tuntut. Kenapa? Kemarin dia dalam satu pidato mengatakan dia akan bersihkan korupsi di negeri ini. Kalau dia lari sampai ke benua Antartika karena akan gua kejar katanya. Nah itu pegangan saya itu. Kalau nanti dia jadi presiden nggak dikerjakan, itu sebagai bahan. Karena dia udah berjanji kepada rakyat, saya akan bersihkan korupsi. Kalaupun mereka yang korupsi itu lari sampai benua Antartika, saya akan kejar, kirim pasukan khusus. Dia bilang kan, betul. Nah ini bahan juga untuk dia kalau jadi presiden. Terima kasih.